Selamat datang dalam channel saya WhatsApp Bro. Terima kasih bagi kalian yang sudah like, subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum, silahkan tekan tombol lonceng merah dan notifikasinya dimatikan. Dinyalakan. Terima kasih guys. Oke, kita akan bahas tentang 4 program atau kelas belajar yang biasa digunakan di sebuah bimbel. Kali ini saya pakai baju yang sama, di hari yang sama, memang memakai video yang sama ya. Tapi kita akan bahas tema yang berbeda, yaitunya metode-metode atau kelas-kelas jenis kelas yang biasa digunakan di bimbel. Pertama ada private. Apa itu private? Bagi kalian yang benar-benar newbie dalam bimbel, private adalah sebuah program belajar antara one-on-one siswa dengan guru. Nah, itu private ya. Jadi satu siswa melawan satu siswa menghadapi atau mengajar satu guru. Satu guru mengajar satu siswa. Mohon maaf, ini karena puasa ya. Jadi satu guru mengajar satu siswa. Apa keunggulannya? Keunggulannya tentu adalah belajar lebih maksimal, transfer ilmu lebih bagus, siswa tidak malu-malu bertanya. Program ini cocok bagi mereka yang punya eksklusivitas dalam belajar, dan juga bagi mereka orang tuanya yang ingin anaknya prestasinya lebih cepat meningkat. Nah, private ini biasanya dilakukan dengan dua cara. Bisa private ke rumah siswa ya, bisa private di bimbel. Nah, dua sistem ini berbeda cara pembayarannya, men. Ya, kalau seandainya Anda bikin private ke rumah, maka harus ditambah biaya transportasi, karena standar guru itu datang tanpa transport adalah dari rumahnya ke lokasi bimbel atau kantor. Kalau dari kantor ke rumah siswa, maka diukur. Anda bisa pakai standar taksi atau ojek online atau apa, terserah. Misalkan 1 kilonya 3 kilonya misalkan 3.000, itu terserah Anda. Pokoknya harus ada biaya transportasinya kalau ke rumah. Apa tujuannya? Agar tanda kutip orang tua agak merasa berat gitu. Jadi akhirnya apa? Mereka pilih bimbelnya ke bimbel Anda. Private-nya di bimbel Anda. Apa unggulnya kalau private di bimbel kita? Ya tentu motor parkir makin banyak, mobil parkir makin banyak, siswa keluar masuk makin banyak, sehingga visual identitasnya akan terlihat bahwa bimbel Anda itu ramai sekali, ya. Itu dia program private. Private ini apa saja ya? Bisa semua mata pelajaran, terserah lah, banyak sekali yang tanyanya ya. Oke, yang kedua adalah semi private. Semi private adalah sebuah program yang satu guru biasanya menghadapi 4 orang siswa maksimal. Ya, keunggulannya adalah dia lebih sedikit daripada siswa reguler, tapi lebih banyak sedikit daripada siswa private. Nah, ini juga sama, bisa dilakukan di bimbel, bisa dilakukan di rumah mereka masing-masing ya. Dan bagaimana cara pembayarannya? Kalau private itu cara pembayarannya adalah satu siswa membayar satu pertemuan. Misalkan contoh begini, satu pertemuannya untuk private, kita ulang lagi ya, satu pertemuannya untuk private itu adalah 100.000 selama 90 menit. Maka 100.000 dibebankan kepada satu siswa, gitu ya, paham ya? Artinya gurunya punya penghasilan 100.000 selama 90 menit. Nanti bagi hasil dengan bimbel saja, begitu sistemnya. Kalau ke rumah tambah biaya transport. Oke, paham sampai di sini ya? Oke, saya jelaskan pelan-pelan. Dan yang kedua, semi private adalah Anda bisa target. Misalkan biayanya kalau semi private adalah 200.000 per pertemuan. Maka kalau seandainya mereka ada berempat, ya bagi 200.000 bagi 4, mereka bayar 50.000 per orang. Apa bedanya semi private dengan private? Bedanya adalah Anda punya omset 2 kali lipat daripada private ya. Sementara jam mengajar sama saja 90 menit. Guru yang mengajar sama saja satu orang ya. Artinya si gurunya juga senang. Siapa nggak senang kalau digaji 90 menit 100.000 ya kan? Saya rasa sangat jarang sekali bimbel-bimbel yang menggaji guru ya 100.000 90 menit, jarang sekali, kecuali kalau bimbel kedinasan dan sebagainya. Nah, semi private ini keunggulannya adalah kita bisa mendongkrak income kita lebih baik, karena orang merasa ringan bayarnya cuma 50.000 90 menit, tapi sebenarnya kalau dikali 4 jadinya 200.000. Kita lebih untung tinggi ya. Oke, yang ketiga adalah reguler. Reguler ini adalah sebuah kelas biasa yang mengikuti sistem belajar sekolah. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun ya. Artinya apa belajar di sekolah materinya itu yang kita ikuti, yang kita bantu siswanya agar lebih paham. Metode mengajarnya ada yang orang mengajar kesulitan anak berupa PR. Ada orang yang mengajar kesulitan anak pelajaran di masa lalu dikejarnya. Artinya apa?
Kalau ada anak-anak yang belum mengerti pelajaran di masa lalu di sekolahnya, di bimbel dipahamkan. Atau sebaliknya ada bimbel yang menggunakan metode yang mengajar pelajaran masa depan. Artinya begini, saya jelaskan. Artinya adalah siswa datang ke bimbel, mereka belajar materi yang akan diajarkan besok di sekolahnya. Artinya ketika mereka sekolah besok, mereka sudah tahu materinya dari bimbel. Dan kalau gurunya bertanya, mereka sudah lebih unggul daripada teman-temannya. Nah, ini bisa jadi kampanye positif bagi bimbel Anda. Tentu gurunya penasaran, kamu kok pintar sekali, dari mana kamu tahu materi ini? Ya Bu, saya sudah belajar di bimbel X atau di bimbel Anda. Nah, tentu mendengar itu kawan-kawan mereka akan kagum kan? Wow, keren. Tentu mereka akan pengen bimbel juga di tempat Anda ya. Oke, itu metode reguler. Ya, pembayarannya bagaimana? Ya, tadi sudah kita bahas di video sebelumnya, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang semester dan tahunan, terserah. Oke. Dan yang ketiga, yang keempat, intensif. Intensif ini artinya ya sesuai namanya inten. Inten itu adalah sering, sif itu adalah keseringan. Berarti intensif adalah sering-keseringan. Terserah Anda. Pokoknya intensif itu adalah sebuah program yang dilakukan sangat mendadak, sangat mendesak dan belajarnya sering gitu. Contohnya intensif apa? Intensif UTBK, ujian tulis berbasis komputer selama 1 bulan setiap hari, Senin sampai Minggu. Nah, itu intensif. Atau intensif kedinasan, atau intensif sekolah-sekolah khusus. Nah, intensif ini programnya biasanya singkat, 1 bulan, dan biasanya belajarnya setiap hari. Tujuannya biasanya adalah target-target yang sudah jelas, tembus PTN, tembus sekolah kedinasan, tembus Akpol, Akmil, dan sebagainya macamnya. Bagaimana sistem pembayarannya? Ya, ada hitung HPP-nya ya. Bagi kalian yang mau HPP ya silakan buka video saya tentang HPP, harga pokok produksi, dan saya akan klik linknya di sana, ada nanti cara meminta HPP secara gratis. Oke, saya Bobby Kevin, terima kasih atas kesempatan Anda menonton video ini, dan bagi kalian yang pengen konsultasi dengan kami, itu biayanya sangat murah, tertera di deskripsi video ini. Silakan langsung ke nomor WhatsApp. See you at the top dan salam juara.